Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, silahkan saudara dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas kembali dan berjumpa kembali di kampus. Baik, sebelum membahas lebih lanjut terkait perangkat pembelajaran, khususnya silabus dan RPP, maka kita mengingat kembali terkait indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini kemampuan guru dalam memahami ketentuan dan merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar akan mengantarkan guru dalam merumuskan indikator yang benar. Perumusan indikator yang benar ini akan menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan peserta didik dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan. Nah, saudara bisa melihat pada gambar hierarki keterkaitan SKL, KI, KD, dan IPK. Nah, dari hierarki tersebut dapat diuraikan bahwa ada keterkaitan antara SKL, KI, KD, dan indikator. Masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Indikator pencapaian kompetensi ini merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. IPK, indikator pencapaian kompetensi ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator pencapaian kompetensi ini merupakan pernyataan unjuk kerja kompetensi yang menandai dikuasainya suatu kompetensi yang berfungsi sebagai penanda perolehan kompetensi. Adapun fungsi indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai pedoman dalam yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran ini hendaknya sesuai dengan IPK yang dikembangkan. Karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Berikutnya, mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif ini harus sesuai dengan tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Kemudian yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator ini menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian ini memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Dalam merumuskan indikator, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, indikator dirumuskan dari KD, kompetensi dasar. Kemudian berikutnya menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Berikutnya dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Berikutnya tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kemudian hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Kemudian berikutnya memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Kemudian potensi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan atau daerah. Berikutnya terkait pengembangan perangkat, silabus, dan RPP. Perencanaan pembelajaran ini dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi.
Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP ini disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Di pertemuan yang lalu sudah kita diskusikan bersama, di K13 ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik ataupun pendekatan kontekstual. Kemudian pengembangan silabus dilakukan dengan merujuk silabus mata pelajaran. Untuk materi pokok ini menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran, sedangkan pembelajaran ini merupakan gabungan pembelajaran untuk satu tema atau subtema untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat dalam tema atau subtema tersebut. Berikutnya terkait fungsi dan manfaat silabus. Di antaranya, silabus ini merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan RPP. Kemudian berikutnya, silabus ini menjadi acuan pengelolaan media dan sumber belajar, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana yang dapat mengembangkan budaya literasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menjadi acuan pengembangan sistem penilaian. Berikutnya, silabus ini merupakan gambaran umum program dan target yang akan dicapai oleh suatu mata pelajaran. Kemudian berikutnya, silabus ini merupakan dokumentasi tertulis dalam rangka akuntabilitas program pembelajaran. Berikutnya terkait penyusunan silabus tematik terpadu ya. Dari gambar siklus penyusunan silabus tematik terpadu, saudara dapat mencermati yang pertama, ini ada 6 langkah. Yang pertama, saudara dapat mengidentifikasi mata pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai dari semua mata pelajaran yang akan diintegrasikan atau dipadukan. Berikutnya, mengidentifikasi tema-tema yang menarik bagi siswa, lalu memilih beberapa tema yang akan dijadikan sebagai tema pembelajaran. Kemudian berikutnya, memetakan materi pelajaran untuk setiap tema atau subtema yang sesuai. Nah, untuk pemetaan materi ini perlu juga memperhatikan keruntutan dari materi untuk setiap mata pelajaran dan tingkat kesulitan dari materi tersebut akan mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Nah, ini misalnya di sekolah dasar ada materi energi. Nah, di kelas materi energi di kelas rendah tentunya cakupan materinya berbeda dengan materi energi di kelas tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, merancang pembelajaran berdasarkan pemetaan materi yang telah dilakukan. Kemudian berikutnya, mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan tema atau subtema yang telah diajarkan. Kemudian berikutnya, melaporkan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang telah dicapai. Nah, hasil penilaian ini akan dijadikan bagi pendidik untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi tema dan materi pokok kembali. Jadi ini siklus berulang. Berikutnya terkait komponen silabus. Jadi silabus ini merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, berdasar Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, silabus ini paling sedikit memuat ada komponen identitas mata pelajaran, ini khusus untuk SMP, MTS, SMPLB atau paket B, dan SMA atau MA, atau SMA LB, SMK, atau paket C atau paket C kejuruan. Berikutnya ada komponen identitas sekolah. Nah, ini meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas. Berikutnya ada kompetensi inti. Ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Berikutnya ada komponen kompetensi dasar. Ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Berikutnya ada tema. Nah, ini khusus SD atau MI atau SDLB atau paket A. Berikutnya ada materi pokok.
Nah, di sini materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya ada komponen pembelajaran. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Berikutnya ada komponen penilaian. Ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berikutnya ada alokasi waktu. Ini disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Berikutnya ada sumber belajar. Ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, ataupun alam sekitar atau sumber lain yang relevan. Nah, silabus ini dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya terkait rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang saudara kenal dengan RPP. RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan, jadi ini saudara sebagai calon guru yang nantinya akan menjadi guru profesional insya Allah ya, ini berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, RPP ini disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Kemudian berikutnya komponen RPP ini terdiri atas identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, kemudian ada identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, berikutnya ada kelas atau semester, kemudian ada materi pokok, kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Kemudian berikutnya ada tujuan pembelajaran. Ini dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran ini memuat proses dan hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran diupayakan memuat A, B, C, D. A. Audiens, yakni siswa. B-nya adalah behavior atau kemampuan yang akan dicapai. C-nya adalah condition atau aktivitas yang akan dilakukan. Dan D itu degree. Ini adalah tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Kemudian pada tujuan pembelajaran ini juga dapat ditambahkan nilai karakter yang sesuai dengan ruang lingkup KD atau indikator atau aktivitas yang direncanakan. Penambahan nilai karakter ini didasarkan pada kebutuhan pembelajaran, jadi tidak boleh dipaksakan. Komponen berikutnya ini ada metode pembelajaran. Ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Kemudian ada media pembelajaran, ini berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Berikutnya ada komponen sumber belajar, ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Berikutnya ada langkah-langkah pembelajaran, ini dilakukan melalui tahapan ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian komponen yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Baik, berikutnya terkait
Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dari surat edaran tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Berikutnya, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya ini bersifat sebagai pelengkap. Kemudian sekolah atau kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah atau kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran atau yang saudara kenal dengan KKG atau MGMP, dan individu guru ini secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Berikutnya, RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Kemudian dalam menyusun RPP, saudara perlu memperhatikan prinsip-prinsip, diantaranya yang pertama, RPP ini disusun untuk menguatkan karakter siswa melalui PPK, penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat melalui kegiatan literasi, penguatan kompetensi abad 21 atau 4C, ada kritikal, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, kemudian juga berintegrasi high order thinking skill atau HOTS. Integrasi ini dapat dilakukan pada indikator, tujuan, kegiatan pendahuluan, inti, kegiatan penutup, maupun penilaian. Kemudian berikutnya mengakomodasi perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, kemudian bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kemudian kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan siswa. Prinsip berikutnya, RPP harus bisa mengakomodasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Prinsip berikutnya yaitu berpusat pada siswa, ini untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Berikutnya terkait dengan gerakan literasi. Nah, prinsip penyusunan RPP berikutnya ini juga mengembangkan budaya membaca, menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Prinsip berikutnya, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Prinsip berikutnya, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar bagi siswa. Berikutnya, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, karena ini di sekolah dasar pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan secara terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Prinsip berikutnya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, kurang lebih demikian terkait perangkat pembelajaran khususnya untuk RPP dan silabus dan juga indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya saudara dapat melanjutkan diskusi di Spada dan juga mulai menyusun RPP berdasarkan pasangan KD yang sudah diperoleh masing-masing. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.